Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura. Nah, dalam hal ini Sobat Tani kita akan membahas mengenai budidaya cabai lokal Salok 2. Nah, sekarang saya berada Sobat Tani di salah satu narasumber, yaitu Bapak Herul. Nah, ini lokasinya di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, umur dari tanaman cabai lokal Salok 2 ini sudah memasuki 17 hari setelah tanam. Dan penampakannya Sobat Tani sudah seperti ini. Nah, sudah lumayan bagus dan sudah memunculkan pertunasan yang sudah besar ini Sobat Tani. Nah, kita lihat pertunasannya sudah lumayan banyak. Ini sekitar 8 pertunasan ini Sobat Tani. Ini kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8 Sobat Tani pertunasannya. Nah, pada umur 17 hari setelah tanam, nah ini sudah dilakukan beberapa kali pengocoran Sobat Tani untuk tanaman kita ini. Dan yang dilakukan itu Sobat Tani adalah pengocoran dengan 3 jenis unsur utama, yaitu dengan memberikan nutrisi fosfat, kemudian asam amino, dan pembena tanah. Nah, itu masih tetap diberikan Sobat Tani karena tanaman kita ini pada awalnya masih kurang mengeluarkan pertunasan, agak lambat mengeluarkan pertunasan, jadi kita harus memacu pertunasan dari tanaman cabai kita ini. Nah, kita lihat sendiri Sobat Tani. Nah, ini Sobat Tani, dalam lahan ini belum dibersihkan semua parit bedengannya. Ini karena melihat situasi dan waktu yang kurang memungkinkan, jadi ini pelan-pelan akan dibenahi. Jadi total populasi dalam bedengan ini sebanyak 800 tanaman dengan pola penanaman yaitu hanya satu jalur Sobat Tani. Ini hanya satu jalur dilakukan penanaman, dan jarak tanamnya ini Sobat Tani agak dekat, yaitu 40 cm per tanaman, atau jarak antara tanaman yang satu dengan yang lain itu 40 cm. Jadi agak dekat Sobat Tani. Ini berhubung karena bibit yang tersedia ini lumayan mencukupi, dan lahan yang untuk tempat penanaman ini belum disiapkan semua. Nah, jadi beginilah situasinya Sobat Tani. Ini masih dalam sementara pembersihan gulma yang ada dalam bedengan ini. Nah, ini ada yang belum terlalu besar Sobat Tani karena itu adalah tanaman susulan, dan penanamannya itu di belakang beberapa hari yang lalu, atau sekitar 4 hari interval waktunya Sobat Tani penanamannya. Nah, kemudian untuk pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman ini, nah ini dilakukan Sobat Tani karena ini adalah musim penghujan, jadi setidaknya kita harus kuat melakukan rollingan fungisida. Jadi yang digunakan dalam perawatan kali ini Sobat Tani yaitu dengan menggunakan fungisida khususnya untuk mencegah munculnya busuk daun. Nah, yang digunakan itu Sobat Tani adalah fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Nah, itu semacam bakterisida, karena jika kita tidak menggunakan bahan aktif tersebut Sobat Tani, tanaman kita nanti atau daunnya itu akan mengalami pembusukan baik oleh bakteri maupun karena kelembapan yang terlalu tinggi. Kemudian kita rolling juga dengan menggunakan Nativo untuk mencegah munculnya busuk ranting pada tanaman kita ini. Jadi itu yang dilakukan Sobat Tani untuk mencegah munculnya penyakit tersebut pada tanaman kita ini. Tapi kalau kita lihat ini Sobat Tani, tanamannya ini masih aman dari penyakit. Ini cukup segar-segar Sobat Tani, bahkan ini sudah mengeluarkan pancaran bunga. Nah, ini adalah tanaman cabai lokal Salok 2.
Jadi bentuknya sobat tani seperti ini. Dia memiliki ciri khas tertentu, yaitu batangnya itu berwarna ungu. Nah, seperti ini. Bentuknya berwarna ungu. Begitu juga dengan buahnya sobat tani. Pada awal pembuahan, nah buah yang pertama itu memiliki warna ungu, kemudian berubah lagi menjadi warna orange, dan akhirnya menjadi warna kemerah-merahan. Jadi ada 3 jenis perubahan warna pada cabai rawit lokal Salok 2. Nah, namun dalam segi perawatan itu sobat tani, kadang kita mengalami kendala, yaitu munculnya layu pada tanaman kita ini. Nah, itu berpengaruh sobat tani karena tingkat kelembapan yang tinggi dan layu fusarium yang terjadi pada tanaman kita ini. Jadi sering dilakukan juga penyulaman. Nah, itu yang memunculkan tanaman kita ini ada yang masih kecil sobat tani, dan bahkan ada yang sudah bercabang seperti ini. Nah, begitu semua sampai di sana. Nah, ini di sana nih sobat tani masih sementara dilakukan pembersihan gulma. Nah, baik sobat tani, kita jalan-jalan dulu melihat kondisi tanaman kita ini. Nah, ini ada satu lagi sobat tani yang muncul, yaitu busuk bakteri seperti ini. Nah, ini yang pernah saya alami juga sobat tani di lahan saya. Nah, ini yang harus kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif bakterisida atau fungisida dan bakterisida. Nah, kita cukup menggunakan bahan fungisida yang berbahan aktif tembaga hidroksida, dan kita semprotkan selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu sobat tani sudah ada aturannya, saya sudah buatkan di deskripsi, jadi sahabat tani semuanya bisa membaca di deskripsi cara penggunaan dari tembaga hidroksida tersebut. Nah, salah satunya sobat tani itu tidak boleh kita campurkan dengan fungisida ataupun dengan insektisida ataupun bakterisida ataupun pemupukan daun. Jadi harus diaplikasikan secara tunggal. Nah, itu contohnya sobat tani seperti ini. Nah, gejalanya seperti ini. Nah, ini di bagian bawah daun seperti ini memiliki lapisan berminyak dan kadang kehitam-hitaman terbakar seperti ini. Nah, ini bukan karena pengaruh kelebihan pupuk sobat tani atau overdosis, tapi ini karena pengaruh bakterisida. Nah, itu muncul sobat tani pada saat cuaca hujan yang terus menerus dan memunculkan bakteri dari dalam tanah itu mengganggu pertumbuhan dari tanaman kita, khususnya daun. Nah, seperti ini. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudaya cabai di tanah air. Sukses selalu dalam berkarya.